Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa semua, kali ini saya akan membahas tentang bulan ya, tentang awal tahun Hijriyah. Jadi seperti kita ketahui, kita umat Islam menggunakan kalender Qamariyah atau yang terkenal dengan kalender Hijriyah. Jadi, yang sebenarnya penamaan tahun ini tidak terjadi saat hidupnya beliau Nabi. Jadi zaman dahulu belum ada tahun. Kalau nama-nama bulan memang sudah mulai zaman jahiliyah sudah ada penamaan bulan yang sesuai, yang sama dengan sekarang. Paling ada sedikit perbedaan ya nama bulan. Jadi kalau permulaan tahun itu dimulai sejak sahabat Umar, tepatnya abad ke-17 ya. Kok keliru ya, maksudnya tahun ke-17 ya. Tahun ke-17 dari hijrahnya beliau Nabi, yaitu ketika itu Khalifah Umar mendapatkan surat dari bawahannya, kemudian ketika akan diarsipkan ini kebingungan, wah bagaimana ini kan tidak ada tahunnya, ini kan bisa cara penyusunannya nanti tidak bisa rapi. Akhirnya dikumpulkan para sahabat untuk membahas itu. Akhirnya setelah dibahas, banyak juga sebenarnya pendapat-pendapat. Ada yang ingin mulai dari lahirnya Nabi, ada yang menginginkan mulai bi'satun Nabi, tetapi akhirnya kesepakatan jatuh pada mulai hijrahnya Nabi. Ya, di samping karena lebih terdefinisikan ya, karena kalau mulai bi'sah, mulai wahyu pertama, ini tentunya tahunnya juga pasti sudah terjadi perselisihan pendapat karena sudah lama ya. Karena waktu yang lama ini kan tentunya untuk mengingat, padahal tidak ada catatan, tentunya sudah tahun berapa ini itu akan lebih sulit. Begitu juga tentang kelahirannya beliau Nabi juga banyak pendapat kan, banyak versi, jadi tidak bisa sepakat. Akhirnya disepakati dihitung mulai hijrahnya beliau Nabi. Di samping lebih bisa otentik, juga lebih menandai. Karena apa? Karena hijrah adalah letak pemisah antara kebenaran dan kebatilan ya. Karena setelah hijrah itu tonggak kemenangan daripada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk penentuan awal bulan. Untuk penentuan awal bulan itu dijatuhkan pada bulan apa, itu pun terjadi perselisihan awalnya. Ada yang menginginkan dari Ramadan dan sebagainya, tapi kemudian Umar memilih untuk dimulai dari Muharram. Entah Umar entah usulan siapa, yang jelas kesepakatannya dimulai dari Muharram. Karena apa? Karena ide untuk hijrah beliau Nabi Muhammad itu mulainya dari bulan Muharram. Jadi ada ide hijrah, walaupun sampai ke Madinah, beliau Nabi sampai ke Madinah itu bulan Rabiul Awal. Adapun penamaan bulan ini sudah lama terjadi. Zaman jahiliyah itu sudah penamaannya sudah seperti itu, yaitu ada bulan Muharram yang menurut artinya adalah bulan yang dimuliakan. Karena sejak zaman jahiliyah pun ketika bulan Muharram, orang-orang sudah sepakat tidak boleh berperang pada bulan Muharram.
Kemudian nomor 2 Sofar itu karena masyarakat penduduknya banyak yang kosong karena banyak yang keluar berperang. Zaman dahulu kan perang kan seperti kegiatan rutin ya, saling perang antar suku antar ini merupakan kegiatan rutin ya. Kita jangan membayangkan zaman sekarang, ini zaman jahiliyah dulu seperti itu. Kemudian Rabiul Awal ini karena ya sesuai namanya Rabiul Awal, artinya Rabi adalah musim semi. Walaupun tentunya kalau kita mau memperhatikan ya Rabiul Awal tidak akan selalu jatuh pada musim semi. Jadi kemungkinan ini awal-awal dahulu ya, awal-awal penamaan Rabiul Awal ini terjadi pada musim semi. Untuk Rabiul Akhir sama juga ya, musim semi kedua. Kemudian Jumadil Ula, ini dari kata-kata jamada, jumud itu keras, artinya karena ini musim es ya, musim es yang keras atau membeku. Maka dulunya namanya Jumadil Khamsah. Kemudian Jumadil Thaniyah, dulunya dari Jumadil Sittah. Ini sama juga musim dingin kedua. Kemudian Rajab ini orang-orang Arab pada pergi untuk bukan ya, yang Rajab itu karena ini juga dianggap bulan mulia, dari mereka menahan diri ya, mereka menahan diri dari perang, mereka menahan diri dari perang juga ini untuk bulan Rajab. Jadi kalau kita melihat ini Asyurul Hurum ini sebenarnya sudah berlaku sejak zaman jahiliyah juga sudah seperti itu ya, sudah ada 4 bulan yang dimuliakan ya, karena memang kemungkinan besar ya, memang bukan kemungkinan besar ya, karena memang orang-orang Arab kan keturunan Nabi Ibrahim ya, jadi itu mungkin sisa-sisa ingatan tentang ajaran-ajaran Ibrahim yang memuliakan 4 bulan itu dan masih terjaga ya sampai zaman beliau Nabi, keadaan itu masih berlaku. Kemudian Sya'ban ini dinamakan Sya'ban karena orang-orang Arab pada waktu itu saling berpencar untuk mencari air. Kemudian Ramadan ini karena sangat panas. Untuk bulan Ramadan ini bulan yang sangat panas, dinamakan Ramadan. Kemudian Syawal ini adalah karena karena unta-unta susunya berkurang ya, karena unta ini susunya sedang berkurang dan orang-orang Arab biasanya melakukan perburuan. Kemudian bulan Dzulqa'dah ini dari kata-kata qa'ada itu duduk-duduk ya, istirahat. Dari di bulan ini orang-orang Arab biasanya istirahat untuk menyambut bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan haji. Jadi kalau Dzulqa'dah itu karena bulan istirahat, sedangkan Dzulhijjah adalah karena bulan itu dibuat haji. Jadi haji itu juga merupakan tradisi yang telah berlaku ya, sudah telah berlaku sejak beliau Nabi Ibrahim tentunya. Jadi masih ya seperti tradisi ya, walaupun tentunya tata caranya sudah diselewengkan ya, karena waktu sebelum zaman beliau Nabi Muhammad ini di sekitar Ka'bah juga dipasang berbagai berhala-berhala. Kadang juga ada yang membawa berhala dengan mengelilingi Ka'bah dan lain sebagainya. Tapi istilah haji memang sudah ada, maka dinamakan bulan Dzulhijjah. Itu ya, jadi yang perlu kita ketahui bahwa adanya tahun itu mulai dari sahabat Umar. Lalu kenapa sekarang ada doa awal tahun dan akhir tahun ya? Mungkin kadang pertanyaan gitu ya. Ya memang berdoa kan di mana-mana kita boleh berdoa. Tapi yang jelas kalau yang ada riwayat dari para sahabat itu memang ada, yaitu tentang doa awal tahun. Tentunya karena
zaman Nabi tidak ada awal tahun, tentunya ini tidak maksur ya, tidak maksur dari Nabi. Jadi dari Abdullah bin Hisam berkata, saya bacakan Arabnya ya. An Abdullah bin Hisham qol fa inna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'allamuna hadha ad-du'a idza dakhalat as-sanah aw asy-syahru. Allahumma adkhilhu bil amni wal imani was salamati wal islami war ridwan minar rahman wajawazim minasyaitan. Rawahu at-Tabrani. Jadi ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki tahun baru atau bulan baru, para sahabat ini sama belajar doa ini, yaitu Allahumma adkhilhu bil iman. Ya Allah, masukkanlah aku ke bulan ini dengan iman, dengan aman, dengan selamat, dengan keadaan Islam dan ridho dari Allah, dan terlewat dari godaan setan. Ini memang ada. Artinya apa? Artinya bahwa walaupun tahun baru itu adanya setelah beliau Nabi, tetapi para sahabat membiasakan berdoa ketika awal tahun ya. Sedangkan kalau tuntunan dari beliau Nabi itu yang ada hubungannya dengan hilal ya. Ketika kita melihat hilal, kita disunnahkan berdoa Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ini doa ketika kita melihat hilal. Sedangkan untuk doa akhir tahun, saya tidak menemukan riwayat dari para sahabat, tapi tentunya yang namanya doa ya, tentunya tidak ada batasan ya. Secara mutlak orang berdoa itu tentunya diperbolehkan, tetapi tentunya kita tidak usah melakukan amalan-amalan, misalkan sholat khusus untuk ini atau ibadah khusus untuk ini yang tidak ada nasnya, tentunya tidak. Tapi kalau sekedar berdoa dimanapun waktunya, tentunya itu hal yang baik. Saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.